Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Anindya Cleo Sabrina dalam liputan spesial akhir pekan Jejak Gen Z. Kali ini, tim kami akan mengajak Anda berkunjung sambil belajar sejarah di salah satu museum bersejarah yang menjadi saksi lahirnya semangat kebangsaan, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Bagaimana ya suasana akhir pekan di sana dan kegiatan inspiratif apa saja yang bisa kita temukan? Mari kita simak liputan reporter kami, Dunia Triandisa yang sudah berada di lokasi. Terima kasih Anin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional, tepatnya yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Biasanya di sini cukup ramai pengunjung karena mereka akhir pekan menghadiri museum ini untuk melihat teater maupun koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Museum ini bukan hanya menyimpan koleksi perjuangan bangsa, tetapi juga menghadirkan pengalaman edukatif yang dikemasi dengan cara yang menarik. Museum ini memiliki kurang lebih 2042 koleksi berupa perabotan asli bangunan dan perlengkapan masa kolonial seperti ruang stofia asli, ruang kelulusan, ruang pengajar, ruang media, dan ruang dokter di Jawa. Gedung Stofia dipugar dan diresmikan sebagai Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto pada 20 Mei 1974. Kemudian melalui SK Mendikbud No. 30 1984 pada 7 Februari 1984, gedung ini diresmikan dan difungsikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Ruang kelas Stofia dipertahankan atau direkonstruksi sebagai bagian pameran. Selain ruangan kelas, ruangan laboratorium, asrama, hingga aula juga dikembalikan sesuai bentuk aslinya. Letak detail ruang kelas asli tidak dijelaskan spesifik, namun sebagian masih menyatu dalam struktur bangunan museum. Gedung Stofia memiliki nilai historis yang tinggi karena di dalamnya terjadi peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional, terutama pendirian organisasi Budi Utomo oleh pelajar Stofia. Tempat itu adalah saksi bisu perkembangan kesadaran nasional di kalangan pelajar, sehingga menjadikan museum makna sebagai lokasi asli sejarah dan memperkuat legitimasi museum sebagai tempat memori kebangkitan nasional. Jadi, pemilihan Gedung Stofia sebagai Museum Kebangkitan Nasional sangat masuk akal karena fungsi sejarahnya, keaslian fisik, nilai simbol, dan potensinya sebagai tempat interpretasi sejarah kebangkitan nasional. Museum Kebangkitan Nasional buka dari hari Selasa hingga Minggu, mulai jam 8 pagi hingga 4 sore. Mereka tutup hari Senin dan saat libur nasional. Untuk tiket, per orang hanya perlu membayar Rp5.000. Di sana juga tersedia pemandu langsung dan pemandu daring atau virtual tour. Untuk virtual tour, pengunjung perlu mengirimkan permohonan melalui email. Rombongan kurang lebih 20 orang bisa mendapatkan layanan pemandu khusus. Tersedia juga layanan kamar. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter di Jawa di Rumah Sakit Militer Wotereden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan School Thought of Leading van Inlandische Artsen atau Stofia sebagai pengganti sekolah dokter di Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stofia dilakukan secara ketat, sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas. Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Hal inilah yang menjadikan pelajar Stofia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi
terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pelajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan seusai kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruangan pembelajaran. Lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras yang dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Halo pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Luni Triandisa. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu staf yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Dengan siapakah namanya? Nama aku April. Dengan Kak April. Oke, pertanyaannya itu saya mau nanya, menurut kakak nih ada dampak gak sih ke museum ini tentang kemarin kan ada demo tuh? Adakah dampak dari demo itu yang menyebabkan museum ini menjadi sepi atau segala macam gitu Kak? Nah, untuk dampak ke museum ini jadi sepi atau semacamnya, alhamdulillah itu nggak ada. Karena pas lagi demo emang museum kita ini emang ditutup. Tapi setelah dibuka itu kembali seperti biasanya, nggak ada dampak yang kayak museumnya dicoret-coret atau jadi sepi pengunjungnya, itu alhamdulillah nggak ada. Oh, berarti sama sekali nggak ada masalah tentang pengunjung yang turun atau segala macam karena museumnya itu emang ditutup gitu ya? Iya, betul. Karena emang pure ditutup aja. Oke, makasih Kak April. Iya, makasih ya Kak. Oh, Kak, dengan siapa nih namanya? Halo, aku Willy. Oke, dengan Kak Willy. Saya mau dari tugas sekolah, saya ingin menanyakan tentang alasan kakak nih buat masuk ke museum ini tuh apa sih? Sebenarnya simple ya, sekarang kan banyak banget di Jakarta museum. Iya. Apalagi ini weekend. Nah, banyak kan anak muda sekarang kan ya kalau nggak ke mall gitu ya, ke tempat-tempat lain. Menarik sih buat dieksplor aja. Jadi kan masih jarang kan yang maksudnya yang datang ke museum, apalagi weekend. Jadi tertarik banget buat ini datang. Oh, jadi kakak tertarik datang ke sini karena biasanya pemuda-pemuda kan kebanyakan datangnya ke mall segala macam dan jalan-jalan Ya, ke tempat wisata lain. gitu. Oke. Terima kasih ya Kak Willy. Pemirsa, Gedung Stovia dipilih menjadi Museum Kebangkitan Nasional karena punya peran sejarah yang besar. Dulu, Gedung Stovia adalah sekolah kedokteran pertama untuk pribumi atau bumi putra. Stovia didirikan tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Wiltervreden karena jumlah murid bertambah. Sekolah ini pindah ke Gedung Queenie pada 1902. Di Queenie inilah tokoh pergerakan bangsa seperti Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara menimba ilmu. Dari diskusi mahasiswa Stovia, lahirlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang kemudian dicatat sebagai Tonggak Kebangkitan Nasional. Setelah Stovia pindah ke Salemba pada 1926, gedung di Queenie sempat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk penjara pada masa Jepang dan hunian pasca kemerdekaan. Melihat nilai sejarahnya, pemerintah memugar bangunan ini dan meresmikannya sebagai Gedung Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1974. Sejak 1984, gedung ini resmi difungsikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional sebagai sumber pembelajaran sejarah persatuan bangsa bagi generasi muda. Wah, sungguh inspiratif ya liputannya. Terima kasih kepada rekan kami, Lunia Triandisa, atas laporannya.
Jadi, berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional di akhir pekan bukan hanya menambah wawasan, akan tetapi membuat kita lebih menghargai perjuangan para pendahulu sekaligus menjadi pilihan wisata edukatif yang menyenangkan. Demikian liputan Jejak Gen Z pada hari ini. Saya Anindya Sabrina bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Happy, happy, happy.